Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Dian Ariska. Saya perwakilan dari SMK Negeri 1 Sampit. Teman-teman, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berasal dari Kalimantan Tengah. Cerita tersebut berjudul Tingang dan Dohong. Suatu hari, di sebuah desa berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Kalang. Raja pada saat itu sangat bijaksana. Ia memiliki seorang putri yang bernama Putri Intan. Putri Intan ialah putri yang amat cantik, rambutnya panjang, kulitnya putih, baik, sopan, santun, serta hormat kepada orang tuanya. Semua orang di istana tersebut sangat menyayangi Putri Intan, kecuali satu dayang yang teramat sangat membencinya. Seketika ia berpikir di sebuah ruangan. Awas kau putri, aku akan mengusirmu dari istana ini. Tapi bagaimana caranya? Aku tahu caranya. Aku akan menyebarkan fitnah. Aku akan bicara kepada semua penduduk desa bahwa Putri Intan telah memperlakukanku semena-mena dan dia selalu memeras rakyat. Keesokan harinya, dayang tersebut memulai rencana jahatnya. Ia perlahan-lahan menghasut warga hingga kemudian ia pun berkata kepada sang raja, "Mohon ampun yang mulia, menurut saya perilaku Putri Intan sudah benar-benar keterlaluan. Dia sudah benar-benar menjadi aib bagi kerajaan ini. Yang mulia, lebih baik jika Putri Intan kita usir dari istana ini." Mendengar hasutan dari sang dayang, raja menjadi marah. Ia menjadi semakin benci kepada Putri Intan. Setiap harinya, raja semakin benci. Akan tetapi, Putri Intan merasa kebingungan. Ia berpikir, mengapa semua orang membencinya? Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Ia bahkan sudah bertanya kepada dayang, pegawai kerajaan, dan semua prajurit. Namun tidak ada satupun yang menjawabnya. Hingga suatu hari, sang raja marah dan mengusir Putri Intan. Dengan sedih dan terhuyung-huyung, Putri Intan berjalan meninggalkan istana. Ia berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, ya Tuhan yang maha mulia dan maha adil, berikanlah keadilan-Mu kepada hamba. Siapa yang telah menyebar fitnah ini ya Tuhan?" Dengan sabar dan ikhlas, Putri Intan menjalani hari-harinya sebagai seorang gadis desa biasa. Hingga suatu ketika, saat Putri Intan berjalan di tengah hutan yang lebat dan rimba, ia mendengar suara yang membuat jantungnya berdegup kencang. Dup, dup. Jantung Putri Intan berdegup kencang. Tiba-tiba muncul seorang nenek tua, rambutnya acak-acakan dan bajunya compang-camping. Hai gadis cantik, mengapa kau ada di tengah hutan sendirian? Dan siapa namamu? Dengan ketakutan, Putri Intan menjawab, "Ampun, Nek. Aku Intan. Aku diusir oleh ayahku dari istana." Kebetulan sekali.
Aku sedang mencari seorang anak yang dibuang. Kalau begitu, bagaimana jika kamu saja yang aku jadikan bahan percobaan ilmu sihirku yang baru kupelajari? Tenang saja, ini tidak berbahaya. Aku hanya akan mengubahmu menjadi seekor binatang. Putri Intan memohon ampun agar tidak dikutuk oleh sang nenek sihir tersebut. Tapi percuma saja teman-teman. Nenek sihir tersebut tetap mengutuk Putri Intan menjadi seekor burung tinggal. Dan sebelum pergi, nenek sihir itu sempat berkata, Tenang saja, jangan khawatir. Sihir di tubuhmu akan hilang ketika ada seorang pria yang mau mengantarkanmu sampai ke kerajaan. disertai suara tawanya, nenek sihir itu perlahan menghilang entah kemana. Putri Intan yang kini menjadi seekor burung tinggang berusaha dengan sabar dan ikhlas menjalani hari-harinya. Ia bertebangan, berkicauan merdu, hinggap dari pohon satu ke pohon yang lainnya. Hingga suatu ketika saat ia hinggap di sebuah pohon yang terpasang sebuah perangkap, ia bingung harus bagaimana. Ia sudah berusaha mengepakkan sayapnya, berkicauan. Namun tetap saja tidak ada satupun yang dapat menolongnya. Suatu ketika, seorang pemuda tampan dan gagah datang menghampiri pohon tersebut. Pemuda itu adalah Dohong. Dan ternyata teman-teman, Dohong adalah pemuda yang telah memasang perangkap tersebut. Dengan senang, Dohong mengambil burung itu, ia bawa pulang, dan ia rawat dengan sangat penuh kasih sayang dan sangat teliti. Keesokan harinya, seperti biasa, Dohong pergi ke hutan, memasang perangkap, dan menunggu. Akankah ada burung yang terjebak di perangkapnya? Namun, nasib sial menimpa Dohong. Tidak ada satupun burung yang terperangkap di jebakannya. Sampai Dohong merasa lapar. Ia tidak peduli lagi. Ia langsung pulang. Dan betapa terkejutnya Dohong ketika ia melihat di meja makannya banyak sekali makanan yang amat lezat. Tanpa basa-basi lagi, Dohong langsung melahap semua makanan tersebut. Namun anehnya teman-teman, kejadian tersebut terjadi setiap harinya. Hingga suatu hari Dohong berpura-pura pergi ke hutan dan mengecek perangkap. Setelah menjelang siang, Dohong kembali ke rumah dan mengintip pintu rumahnya. Alangkah terkejutnya dia saat melihat segumpulan asap tebal keluar dari sangkar burung tinggang dan burung itu berubah menjadi putri cantik. Ya, itu adalah Putri Intan. Dengan gagah Dohong bertanya, "Wahai Nona, siapa kau? Mengapa kau bisa ada di sini?" Putri Intan menceritakan semua kejadian yang telah menimpanya secara runtun dan teliti. Ia pun berkata, jika Dohong mau mengantarnya sampai istana, maka kutukan itu akan segera hilang. Dohong pun menerima tawaran Putri untuk mengantarnya pulang ke istana. Benar saja teman-teman, tidak hanya licik, nenek sihir itu juga jujur. Saat di perjalanan, Intan tidak pernah lagi berubah menjadi seekor burung tinggang. Sementara itu, di istana, Dayang tersebut merasa bebas dan senang karena ia berpikir bahwa Putri Intan telah diusir dari istana dan tidak akan kembali lagi. Ternyata tidak sesusah itu mengusir Putri Intan dari kerajaan ini. Dan nampaknya raja sangat bodoh. Dia sangat mudah kubang mengaruhi. Tanpa ia sadari, di tengah kebahagiaannya, raja tidak sengaja mendengar apa yang ia katakan. Dengan marah, raja menghampiri Dayang tersebut dan berkata, "Ternyata selama ini kau telah membodohiku, Dayang." Dengan ketakutan, Dayang menjawab,
Ampun Raja, semua tidak seperti yang apa Raja pikirkan. Tapi sebelum selesai menjelaskan, seorang prajurit datang dan berkata bahwa ada seseorang yang menunggu Raja di ruang singgasana. Karena penasaran, dayang tersebut mengikuti Raja. Alangkah terkejutnya Raja saat melihat ternyata orang tersebut adalah Dohong dan putrinya, Putri Intan. Dengan gagah, berani, dan perkasa, Dohong menghampiri Raja dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dayang tersebut ketakutan. Ia berkata, "Tidak Raja, jangan percaya kata-kata pria itu. Raja, aku mohon." Tapi semua sudah terlambat. Mendengar penjelasan Dohong, Raja menjadi murka sekaligus menyesal. "Tidak ada lagi yang dapat kau jelaskan, wahai Dayang. Prajurit, sekarang bawa Dayang ini ke penjara bawah tanah." Setelah hari itu, Raja memohon maaf kepada Putri Intan. Putri Intan pun memaafkan Raja. Dan Raja pun menikahkan Putri Intan dan Dohong, dan mereka menjadi pewaris istana serta hidup berbahagia. Nah teman-teman, dari kisah ini dapat kita pelajari bahwa bersikap buruk itu akan bertimbal balik buruk juga kepada kita. Dan yang kedua, selalulah bersikap sabar karena Tuhan pasti akan memberikan keadilan yang sesungguhnya. Baiklah, itu cerita dari saya. Saya Dian Ariska pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.